Menurut Bapak Ketut Kodi, jadi perjalanan beliau dari memang kecil sudah pintar membuat barong. Jadi kakek Ketut Kodi itu sleting dengan Ide Betara Duagung. Jadi membuat barong dari bengkel pisang, ya. Jadi gedebong pisang yang bagian bawah itu modelnya semacam styrofoam zaman sekarang. Jadi zaman itu polanya belajarnya seperti itu. Dilanjutkan oleh beliau, kemudian generasi berikutnya ada Ide Cokordo, Rako Tisnu, dan murid-murid beliau mempertahankan pola warna Bali. Jadi saya persingkat sedikit. Dulu beberapa tempat memang ada menjual bahan-bahan pewarna Bali. Salah satunya di Tuku Ramayana yang di Jalan Gunung Agung. Kemudian ada di Putra Semadi yang menjual Prado Gede. Dulu paman kami, kebetulan beliau letkol di Angkatan Laut di Surabaya, mengambil ancur sebagai bahan perekat itu dari daerah Gresik menurut beliau. Kemungkinan besar dari Gresik itu ada sumber lain karena apa? Gempa Bantul 2008 itu kebetulan saya 2009 sekolah di Bantul di ISI Yogyakarta. Adik saya sudah studi di ISI Yogyakarta pula. Jadi teman cucunya Pak Tangguh juga belajar di ISI Yogyakarta. Jadi dari teman-teman keluar jadi setelah gempa Bantul itu mulai persediaan ancur sangat terbatas dan bahkan mulai hilang. Karena kebetulan pemulihan gempa Bantul panjang sekali. Jadi kami kebetulan mengalami hal yang seperti itu, trauma dan lain sebagainya. Sehingga mulai 2008 lah itu hanya ada beberapa persediaan terkait dengan ancur. Salah satunya ada selempeng ancur yang dibawa oleh Jack Fasola. Jadi Jack ini adalah kolektor Ide Betara Duagung, banyak sekali kata narasumber i kenik juala. Jadi muridnya Ide Betara Duagung yang setelah Duagung mangkat 83 kemudian Plebonnya 84 pernah berangkat ke Prancis untuk mengadakan workshop. Jadi Jack ini punya semacam museum kecil di Prancis yang barangnya kita sangat rindu. Jadi dia punya koleksi lengkap barang-barang Ide Betara Duagung sehingga padu. Kebetulan Jack sudah meninggal. Saya pernah wawancara terkait dengan warna Bali. Jadi satu lempeng itu dibawa ke Prancis. Di sana dibawa ke lab, begitu masuk didapatlah formulasi sudah datang. Jadi masih tidak percaya, maka dibawalah ke lab terkemuka di Jerman namanya Lab MARK. Jadi dari sana dia menemukan kepastian bahwa oh begini potensinya. Dan benda itu memang sudah sangat lama digunakan oleh dunia Eropa sana. Jadi sebagai perekat warna zaman Renaissance. Jadi ini ada simpul-simpul yang bisa merekatkan, juga digunakan di Cina, itu di pagoda-pagoda zaman itu, kata Jack. Jadi sumbernya Jack Fasola. Jack Fasola mengenal Ide Betara Duagung dari buku Music of Bali yang ada beliau sedang mengenang. Jadi dari sana dia ahli musik, peneliti musik pada saat itu, sehingga pertemanan ini berlanjut terus. Jadi setelah itu suplai sampai sekarang bahan ancur ini
datang dari Prancis. Kebetulan sekali anaknya Jack masih ada hubungan bagus dengan kami, khususnya di paman saya di Abasan sini, Kadek Juliano namanya. Kemungkinan besar tempat itu satu-satunya penyuplai ancur di Bali saat ini. Jadi supaya tidak panjang saya berbicara, kami akan serahkan waktu pada pemulia warna Bali di Singapadu. Jadi namanya Ibu Gusti Haji Kemar, populernya Gusti Miasa niki pesengandane. Haji Kemar belajar dari banyak tempat di Singapadu, tidak hanya satu. Jadi ke Puri, kemudian ke Kak Tangguh, kembali ke tempat-tempat lain. Dia lengkap yang jadi potensi warna digeluti, kemudian ukir juga, membuat topeng juga. Karena apa? Jadi awalnya masuk ke Puri, kebebasan diberikan oleh Ide Cokordo. Bahan disediakan, silahkan sendiri mengapresiasi. Jadi di sela-sela itulah beliau belajar banyak. Jadi tidak hanya itu, kebetulan tukang gending top juga. Jadi pendampingnya Pak Ketut Kodi, rumahnya bersebelahan sebatas tembok saja. Jadi kebetulan juga ini rasanya sudah masuk. Jadi di sini rasa itu masuk dari potensi adonan lawar. Ido Bathara Dewanggung itu mencari resep-resep lawar dimanapun beliau membuat barong. Jadi dikumpulkan, nanti akan cerita banyak tentang itu. Jadi kemungkinan itu ada baur, jadi ada potensi rasa yang dirasakan sehingga Haji ini bisa merasakan warna Bali. Saya salah satu contoh yang terkesima sangat berat. Jadi bukan beliau yang mencampur warna akrilik gitu. Jadi teman lain, sanging di sebelahnya atau anak buahnya mencampur, wah gini dek, kurang ini, kasih hitam. Bukan dia yang mencampur, tapi sudah jadi warna persis seperti warna Bali. Jadi formulasi itu karena dirasakan dari awal memang. Sekarang beliau 50, kemungkinan 30 tahun sudah menggeluti hal ini dari yang memang dulu sangat fanatik dengan warna Bali, karena tidak hanya daerah-daerah tertentu menggunakan versi warna selain warna Bali karena memang situasi dan kondisi. Misalkan di Tegal kami punya sesuonan di sana karena dingin, jadi sulit sekali warna Bali, lama untuk kekuatannya untuk bertahan. Sehingga di Tegal dulu pasti warna minyak, cat minyak. Cat minyak diolah menjadi seperti warna Bali. Ini perlu pengolahan yang matang. Beliau memahami warna Bali, warna minyak, warna akrilik sampai sekarang. Jadi ini juga pasti juga seizin dengan Puri. Sebelum kami mengadakan ini sudah sewon pada Ido Cokordo Rakotisnu. Sampai ini warisan leluhur kami di sini, piringnya sudah diberikan untuk menjembatani warna Bali. Jadi sekarang akan kami berikan itu niki durusnya piahan ini warna Bali kaping pertama sudah barang tentu bagaimana pengalaman belajar dulu sebelum masuk ke bahan dan teknisnya. Oke. Semua ditiang macam ring Cokorda ditiang dina ke kepala ketua Asosiasi Seniman Singapadu dicayang ditiang kalah nyobiang inik pemargi warna Bali. Sedurung pendika ngiring sareng sami nunasije ringi desa yang biasa dumadak membalikan kerajangan melarap ngantuk pangan jali matu ini. Om Swastiastu. Tanggi. Ayo semedon di tiang sareng sami sane bersida merawasan galah kedimangkin. Sedurung tidak mincap ring pemargi kewetanan warna Bali utawi warna tradisi genki. Kepengajeng di tiang pacang nguningan indeks proses utawi kinerja di tiangnya belajar ring gurun di tiang seragam.